Yang pertama, lesi inflamasi periapikal. Next. Untuk mekanisme penyakitnya, lesi inflamasi periapikal didefinisikan sebagai respon lokal dari tulang di sekitar apeks gigi yang terjadi sebagai akibat dari nekrosis pulpa atau melalui kerusakan jaringan periapikal oleh penyakit periodontal yang luas. Nekrosis pulpa dapat terjadi sebagai akibat dari invasi pulpa bakteri melalui karies atau trauma. Lesi inflamasi periapikal ditandai dengan periodontitis apikal. Suatu proses inflamasi yang secara histologis dapat mewakili abses periapikal atau granuloma periapikal. Metabolit toksik dari pulpa nekrotik keluar dari apeks akar untuk memicu reaksi inflamasi pada ligamen periodontal, periapikal, dan tulang di sekitarnya, atau periodontitis apikal. Secara histologis, reaksi inflamasi ini ditandai terutama oleh limfosit dan neutrofil polimorfonuklear. Neutrofil dapat berkumpul untuk membentuk nanah tergantung pada tingkat keparahan respon dan menghasilkan abses apikal yang dikategorikan sebagai peradangan akut. Dalam upaya penyembuhan dari periodontitis apikal, tubuh merangsang pembentukan jaringan granulasi yang bercampur dengan infiltrat inflamasi kronis seperti limfosit, sel plasma, dan histiosit, sehingga menimbulkan granuloma periapikal. Epitel yang terperangkap dapat berproliferasi membentuk kista radikular atau apikal. Jika sumsum tulang di sekitarnya terlibat dengan reaksi inflamasi melalui penyebaran organisme piogenik atau bakteri, abses periapikal lokal dapat berubah menjadi osteomielitis. Next. Rarefying osteitis. Presentasi radiolusen dari lesi inflamasi periapikal disebut rarefying osteitis. Rarefying osteitis terjadi ketika sebagian besar lesi mengalami resepsi tulang. Daerah resepsi tulang terbesar biasanya berpusat pada apeks gigi dengan pola sklerotik terletak di perifer. Next. Yang pertama ada abses periapikal. Untuk definisinya, abses periapikal adalah kumpulan nanah yang terlokalisasi di sekitar apeks, gigi non-vital, hasil dari kematian pulpa. Abses periapikal dapat bersifat akut atau kronis. Klinisnya, pada gigi non-vital, abses periapikal akut biasanya menyakitkan, rasa sakit mungkin intens, berdenyut, dan konstan. Untuk abses periapikal kronis, biasanya asimptomatik, dan biasanya terdapat fistula. Struktur internalnya, abses periapikal akut tidak menunjukkan perubahan pada apeks atau sedikit peningkatan pelebaran ruang ligamen periodontal. Dapat terlihat pada gambar yang di atas, dan abses periapikal kronis dapat muncul sebagai radiolusensi apikal bulat atau ovoid dengan batas yang tidak jelas. Lamina dura tidak terlihat antara apeks akar dan lesi apikal. Dapat terlihat di gambar yang bawah. Untuk efek jaringan sekitarnya, purulensi dapat meluas melalui ruang meduler jauh dari daerah apikal, mengakibatkan osteomielitis, atau mungkin perforasi korteks dan menyebar secara difus melalui jaringan lunak di atasnya. Next. Yang kedua ada granuloma periapikal. Untuk definisinya, granuloma periapikal adalah massa lokal dari jaringan granulasi kronis di apeks gigi non-vital. Klinisnya pada gigi non-vital biasanya tanpa gejala tapi memiliki riwayat sensitivitas yang berkepanjangan terhadap panas atau dingin. Struktur internalnya, granuloma periapikal dapat muncul awalnya sebagai ruang ligamen periodontal yang melebar di apeks akar. Seiring waktu, ruang ligamen periodontal yang lebar membesar dan tampak sebagai radiolusen bulat atau ovoid. Lamina dura tidak terlihat antara apeks akar dan lesi apikal. Untuk efek jaringan sekitar, gigi yang terkena biasanya menunjukkan hilangnya lamina dura apikal. Untuk DD-nya adalah kista periapikal. Next. Selanjutnya, kista periapikal atau kista radikuler merupakan lesi dengan lapisan epitel yang terletak di puncak gigi non-vital yang terjadi akibat kematian pulpa dan nekrosis dalam waktu lama setelah degenerasi kistik yang diikuti oleh granuloma periapikal. Kebanyakan kista periapikal berasal dari granuloma yang sudah ada sebelumnya. Temuan klinis kista periapikal yaitu gigi dengan keadaan vital. Kista periapikal biasanya asimptomatik. Kista periapikal adalah yang paling umum dari semua kista yang berhubungan dengan gigi dan menyumbang 50% hingga
70% dari semua kista yang diidentifikasi di daerah mulut. Untuk radiografinya, pada gambar gigi, kista periapikal yang khas dapat terlihat radiolusen bulat atau ovoid. Lalu lamina duranya tidak terlihat antara apeks akar dan lesi apikal. Diagnosis pasti kista periapikal hanya mungkin dilihat dengan pemeriksaan mikroskopis. Lalu untuk terapi yang dapat dilakukan adalah terapi endodontik atau ekstraksi gigi serta kuretase daerah apikal. Jika tidak diobati, kista periapikal dapat membesar secara perlahan, memperluas lempeng kortikal, dan menghancurkan tulang di sekitarnya. Next. Selanjutnya, sclerosing osteitis. Sclerosing osteitis adalah kondisi inflamasi yang diyakini sebagai reaksi tulang lokal terhadap stimulus inflamasi tingkat rendah atau bakteri dengan virulensi rendah yang disebabkan oleh nekrosis pulpa. Gambaran radiografi sclerosing osteitis dapat dilihat radiopasitas yang jelas di bawah apeks gigi non-vital. Opasitas ini menunjukkan proliferasi tulang yang dihasilkan dari inflamasi tingkat rendah atau iritasi ringan yang disebabkan oleh nekrosis pulpa. Radiopasitas ini dapat bervariasi dalam ukuran dan bentuk dan tidak melekat pada akar gigi serta melibatkan ruang ligamen periodontal. Kondisi klinis sclerosing osteitis adalah giginya non-vital. Biasanya memiliki resikaries besar atau restorasi besar dengan riwayat pulpitis. Gigi yang paling sering terkena adalah gigi molar pertama mandibula. Lalu karena osteitis yang mengembun diyakini mewakili reaksi vital terhadap peradangan, tidak diperlukan pengobatan. Perawatan gigi non-vital memerlukan terapi endodontik atau ekstraksi. Next. Yang kedua ada osteomyelitis. Next. Osteomyelitis biasanya disebabkan oleh organisme biogenik dari infeksi jaringan, peradangan yang diinduksi oleh organisme biogenik yang menyebabkan resorpsi permukaan endosteal tulang kortikal dan periosteum luar. Next. Nah, osteomyelitis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada akut dan kronis. Nama lainnya untuk akut yaitu ada akut suppuratif osteomyelitis, biogenic osteomyelitis, subakut suppuratif osteomyelitis, garis osteomyelitis, proliferatif periostitis, periostitis ossificans. Dan untuk yang kronis ada osteomyelitis sklerosis diffus kronis, non-suppuratif kronis osteomyelitis, osteomyelitis kronis dengan periostitis proliferatif, dan osteotitis sklerosis non-suppuratif kronis gare. Next. Nah, untuk osteomyelitis ini melibatkan jaringan korteks sumsum, bagian batal, periosteum, dan diidentifikasi oleh sequestra. Bisa dilihat pada gambar A, film oklusal menunjukkan sequestra kecil sebagai pulau radiopak tulang di daerah radiolusen pada kronis osteomyelitis. Dan untuk di gambar B, film panorama mengungkapkan sequestra besar ada di panah gambar yang hitam, kemudian reaksi parasitial di batas inferior mandibula dalam kasus osteomyelitis kronis pada panah warna putih. Next. Untuk mekanisme penyakitnya yang akut, fase akut osteomyelitis disebabkan oleh infeksi organisme biogenik yang telah menyebar ke sumsum tulang. Kondisi ini menyebabkan ruang medular tulang mengandung infiltrat inflamasi. Eksudat inflamasi menyebar ke subperiosteum, meninggikan periosteum dan merangsang pembentukan tulang. Pada individu muda, kondisi ini lebih sering terjadi karena perletakan periosteum yang lepas ke permukaan tulang. Dengan demikian, individu muda memiliki potensi osteogenik yang lebih besar untuk osteomyelitis akut. Sementara untuk yang kronis, fase kronis dari osteomyelitis terjadi sebagai bentuk gejala sisa dari osteomyelitis akut yang tidak diobati secara sempurna. Beberapa bentuk osteomyelitis kronis muncul secara de novo tanpa fase akut. Pada rahang, biasanya disebabkan oleh infeksi odontogenik yang berlangsung lama, patah tulang yang tidak ditangani secara memadai, atau komplikasi pasca ekstraksi. Next. Interpretasi dari osteomyelitis akut. Yang pertama ada di daerah sklerotik, terus batas tepi tidak jelas dengan transisi bertahap, struktur internal menggambarkan sedikit penurunan kepadatan tulang,
Resorpsi tulang menghasilkan area radiolucent di satu area fokus. Efek terhadap jaringan sekitar yaitu lamina dura dan periodontal membran tidak tampak atau menghilang. Bisa dilihat pada gambar A dan B, proses proliferatif akibat lesi inflamasi. Perhatikan ada beberapa lapisan tulang baru pada aspek bukal mandibula yang menghasilkan tampilan seperti kulit bawang. Next. Interpretasi dari osteomyelitis kronis. Lokasi abnormalitas posterior mandibula mungkin bisa dilihat juga pada gambar 1, 2, dan 1, 3 menunjukkan adanya peningkatan kepadatan dan ukuran pada mandibula dekstra jika dibandingkan dengan sisi sinistra. Struktur internalnya terdiri dari daerah gambaran radiopak yang lebih besar dan lebih kecil dibandingkan dengan tulang di sekitarnya. Lesi biasanya terjadi dari pola tulang yang lebih radiopak atau sklerotik. Untuk batasnya, trabekular normal dan butiran padat, bagian tepi radiolucent dan memiliki batas yang tidak jelas. Untuk efek terhadap jaringan sekitar, osteomyelitis kronis sering merangsang pembentukan tulang baru, periostal yang pada gambaran radiografi terlihat sebagai garis radiopak tunggal atau serangkaian garis radiopak yang sejajar dengan permukaan tulang kortikal. Next. Untuk tanda klinisnya, gejala dan tanda klinis osteomyelitis kronis tidak terlalu parah dan memiliki riwayat yang panjang dibandingkan dengan osteomyelitis akut. Pembengkakan, nyeri, demam, dan limfadenopati yang intermiten berulang adalah gejala osteomyelitis kronis. Parestesia dan drainase purulen juga mungkin ada. Jika osteomyelitis kronis tidak diobati, dapat menyebar ke sendi temporomandibular dan menyebabkan artritis septik. Next. Untuk diferensial diagnosis, yang akut ada fibrous dysplasia dan maligna neoplasia. Untuk yang kronis ada fibrous dysplasia Paget disease dan osteosarkoma. Perbedaan di fibrous dysplasia dari akut dan kronis yaitu persamaannya di struktur internal yang merupakan gabungan dari gambar radiopak dan radiolucent. Untuk perbedaannya yaitu dengan cara pembesaran tulang rahang. Osteomyelitis akut di bagian peristeum dan berada di luar lempeng kortikal luar. Dan fibrous dysplasianya di bagian korteks luar mandibula dan mengandung lesi. Next. Selanjutnya yaitu perubahan rahang yang diinduksi radiasi. Radiasi terapeutik itu digunakan untuk pengobatan keganasan di daerah kepala dan leher, kerusakan elemen seluler jaringan tulang dengan kematian sel yang cepat atau lambat. Bisa juga untuk cedera sel dengan pemulihan, pembelahan sel yang terhenti, dan juga perbaikan yang abnormal. Faktor yang mempengaruhi yaitu ada kematangan dan juga jenis tulang. Tulang yang belum matang, apabila disinari, maka bisa terjadi retardasi pertumbuhan. Jumlahnya berkaitan dengan dosis radiasi dan tahap pertumbuhan tulang. Semakin dini tahapnya, semakin besar efeknya. Kerusakan radiasi pada tulang matur juga kemungkinan bergantung pada dosis dan dapat mempengaruhi osteoblast yang mengakibatkan penurunan pembentukan matriks dan stimulasi resorpsi tulang osteoklastik. Atau di beberapa daerah, osteoblast dirangsang untuk membentuk tulang, mungkin sebagai upaya penyembuhan. Selanjutnya di sini ada imaging features. Pada prosesus alveolis, perubahan yang paling sering yang terjadi adalah pelebaran yang tidak teratur dari seluruh ruang ligamen periodontal di sekitar gigi yang terlibat. Berdasarkan studi terbaru, lebih dari 50% pasien yang telah menerima terapi radiasi pada rahang menunjukkan pelebaran ruang ligamen periodontal atau PDL. Sebagian besar kasus terdeteksi setelah 2 tahun melakukan radiasi, dan pelebaran PDL lebih signifikan dengan dosis kemandibula yang lebih besar. Perubahan lain termasuk resorpsi puncak alveolar, mirip dengan kehilangan tulang penyakit periodontal. Nah, pada gambar di samping ini terdapat perubahan pada rahang atas setelah paparan radiasi terapeutik. Pada gambar A, film periapikal sebelum radioterapi. Lalu pada gambar B, setelah 6 bulan melakukan radiasi, tampak adanya sklerosis tulang dan destruksi tulang yang mendalam di sekitar gigi dan puncak alveolar. Tampak pelebaran ruang periodontal, tampak pelebaran ruang membran periodontal. Lalu pada gambar C, gambar panorama terpotong diambil sebelum dilakukan radiasi. Dan gambar D diambil setelah radiasi menunjukkan adanya pelebaran ruang membran periodontal. Setelah itu, perubahan awal yang terlihat pada lempeng kortikal luar mandibula adalah daerah resorpsi tulang yang sangat jelas.
Gambar CT aksial menunjukkan wilayah resorpsi tulang kortikal yang terdefinisi dengan baik, yaitu pada tanda panah di sini. Perubahan awal dalam paparan radiasi terapeutik. Untuk diferensial diagnosisnya, pelebaran ruang ligamen periodontal yang diinduksi radiasi harus dibedakan dari lesi inflamasi periapikal pada gigi untuk menghindari perawatan endodontik atau pembedahan yang tidak perlu. Pada penyakit inflamasi periapikal, bagian terluas dari ruang ligamen adalah pada apeks, dan bagian terluas dari penyakit periodontal adalah puncak alveolar. Kehilangan seperti pada tulang periodontal yang diinduksi radiasi sulit dibedakan dengan penyakit periodontal konvensional. Daerah sklerosis tulang dan resorpsi mungkin hampir sama dengan penyakit inflamasi pada rahang. Yang keempat ada osteoradionekrosis. Osteoradionekrosis sendiri merupakan suatu kondisi di mana terjadi kematian jaringan tulang yang disebabkan oleh paparan radiasi dengan durasi minimal 3 bulan setelah pemberian radioterapi. Resiko ORN akan meningkat apabila dosis radiasi mencapai lebih dari 50 gray. Next. Selanjutnya yaitu clinical feature. Yang pertama, posterior mandibula lebih sering terkena daripada bagian anterior karena berdekatan dengan lokasi perawatan radiasi tumor primer dan lesi metastasis di kelenjar getah bening. Nyeri mungkin ada atau tidak ada, namun nyeri hebat dapat terjadi dengan pembengkakan secara intermittent dan drainasi ekstraoral. Kemudian radiologic examination-nya, pencitraan diagnostik sama dengan yang digunakan untuk osteomielitis fase kronis dengan pemeriksaan CT scan menjadi modalitas pencitraan pilihan. Next. Selanjutnya ada imaging feature, perubahan penampilan tulang sama seperti yang terlihat pada osteomielitis, perubahan akibat radiasi, dan sering muncul dengan gambaran sklerosis tulang. Identifikasi radiologis bergantung pada tulang mati dalam bentuk sequestra atau sequestrum, dan lebih sering terlihat pada mandibula. Next. Kemudian dapat juga terlihat adanya fraktur patologis, dan ORN tidak selalu dapat didiagnosis dari pencitraan diagnostik dan seringkali tanda klinis dari nekrotik yang terbuka tidak menunjukkan perubahan signifikan pada foto ronsen, sehingga diperlukan pemeriksaan CT scan. Next. Untuk diferensial diagnosisnya sendiri, resepsi tulang distimulasi oleh tingkat iradiasi yang tinggi dan dapat mensimulasikan kerusakan tulang dari neoplasma ganas terutama di maksila. Deteksi rekurensi neoplasma ganas pada adanya osteoradionekrosis mungkin sulit. Dan apabila rekurensi dicurigai, CT scan dan MRI dapat digunakan untuk mendeteksi massa jaringan. Next. Selanjutnya yaitu hypersementosis. Hypersementosis atau deposisi sementum berlebihan adalah gambaran yang tampak sebagai pita radiopak di sepanjang seluruh atau sebagian permukaan akar. Dapat terjadi akibat supraerupsi, peradangan, atau trauma. Dalam beberapa kasus tidak ada penyebab yang jelas. Interpretasi gambar. Hypersementosis muncul sebagai pita radiopak di sepanjang permukaan akar. Hal ini sering memengaruhi area apikal akar, memberikan penampilan yang besar dan bulat. Hypersementosis yang terlihat di sepanjang permukaan akar dipisahkan dengan jelas dari tulang periapikal oleh ruang ligamen periodontal yang normal dan lamina dura yang mengelilingi. Selanjutnya untuk diferensial diagnosisnya, diagnosis banding dapat mencakup semua struktur radiopak yang terlihat di sekitar akar, seperti dense bone island atau major periapical osseous dysplasia. Perbedaan karakteristiknya adalah adanya ruang membran periodontal di sekitar hypersementosis. Next. Ya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-temannya untuk teorinya. Silakan kalau jangan lupa nih ya. Langsung nanti tanya kasus untuk yang teorinya sudah jelas. Mohon izin bertanya, Dokter. Ya, silakan. Iya, perkenalkan saya Marsha Nasawa dari NIM 114.
Di sini saya ingin bertanya tadi Nanti disebut, keempat. iya, kenapa osteomelitis akut itu dan kronis itu lebih mungkin terjadi pada mandibula daripada terjadi di maksila, dokter? Terima kasih. Ya, silakan. Apa lagi? Kalau tidak ada, bisa langsung dijawab. Silakan, kelompok 3. Oke, terima kasih Marsyanda Salah untuk pertanyaannya. Mungkin saya izin mencoba menjawab ya, dokter. Kenapa osteomelitis akut dan kronis lebih mungkin terjadi pada mandibula daripada maksila? Ini sesuai yang pernah saya baca, mungkin karena vaskularisasi di mandibula rendah dan juga karena kepadatan tulang kortikal mandibula lebih mudah untuk mengalami kerusakan, serta mungkin ada faktor dari infeksi daripada saat ekstraksi gigi atau faktor-faktor yang lain. Gitu, dokter. Ya. Oke, ini pertanyaannya ke arah biologinya ya. Sudah, jadi pas sekali jadi hubungannya dengan vaskularisasi. Ya. Kalau vaskularisasi di rang batu memang tidak sebaik rang ras. Karena tulang kompak, itu jelaskan kawan-kawan, bagus sekali. Ya. Gitu. Jadi otomatis kalau ada vaskularisasi yang baik, otomatis radangnya lebih cepat akan membaik juga, infeksi juga membaik. Ya, jadi memang makanya itu vaskularisasi itu dibutuhkan ya untuk semakin rendah suatu organ atau jaringan yang mengalami vaskularisasinya akan menimbulkan infeksi atau radangnya semakin lama. Ya. Ya, Mbak Marsanda. Oke. Silakan. Sekarang terkait dengan radiografinya. Kalau nggak ada yang nanya, lanjut ke kasus. Udah, inspirasi. Lanjut ke kasus ya. Silakan Mbak, inspirasikan kasusnya. Baik, akan saya lanjutkan mengenai kasusnya. Kasus yang pertama, seorang perempuan berusia 30 tahun datang ke RSKGMP untuk kontrol gigi tiruan tetapnya. Pemeriksaan klinis yang terlihat adalah gigi 2122, mahkota gigi tiruan tetap, mukosa gingiva dalam batas normal. Hasil pemeriksaan radiografi terlampir. Lakukan interpretasi radiodiagnosis, radiodiagnosa banding yang tepat untuk kelainan pada regio gigi 22 tersebut. Interpretasi radiodiagnosis diagnosis banding regio 22, yaitu yang pertama interpretasinya adalah lokasi pada apikal gigi 22 tampak gambaran radiolusen berbatas jelas berbentuk oval dengan tepi reguler. Untuk radiodiagnosisnya yaitu dental granuloma pada gigi 22. Diferensial diagnosisnya abses periapikal dan kista periapikal. Next. Ada pertanyaan? Apa ada yang kurang dari interpretasinya? Oke, sekarang yang saya tanyakan,
Untuk interpretasi lesinya itu sudah kayak ya lokasinya di mana. Nah, ini nanti di apa namanya? Di breakdown ya. Lokasi ya, struktur internal ya, di breakdown. Ya. Lesi ya, kan tampak gambaran radiolution itu disebutkan struktur internal radiolution gitu. Ya, bentuknya apa batas jelas ya. Tepi ini tidak ada ya, tepi reguler ya. Coba lihat di mana ada tepi reguler. Coba kelompok 3. Lihat di mana ada tepi reguler ini supaya tidak berlanjut ya. Ini selalu terulang. Mbak, kelompok 3, lihat di mana ada tepi reguler di prinsip interpretasi. Kelompok 3, halo. Yang nulis tuh. Iya dokter. Untuk Ya, yang silakan. tepi reguler itu maksudnya berbatas batas jelas peraturan gitu. Kamu ada kata-kata tepi reguler itu melihat di mana? Kan dasarnya kemarin Dr. Eharenwi sudah menyampaikan di White Arwah. Apakah di Dr. Eharenwi ada kata-kata tepi reguler enggak? Ketika beliaunya menjelaskan. Kan ada tuh ya? Ada atau tidak? Tepi reguler. Ya kan Mbak Cinta ya, mungkin yang mengajarkan Mbak Cinta. Ya kan Mbak Cinta, Mbak Widya. Cinta Widya. Tidak ada dokter. Nah, iya. Jadi sebaiknya kalau kalian interpretasi, dilihat di prinsip interpretasi. Ya. Jadi reguler itu bagian dari bentuk. Ya. Bagian dari bentuk oval, tapi nggak ada. Sorry, reguler itu nggak ada. Bentuk itu di irregular yang ada, tapi bukan itu kontradiksi dengan regulernya. Ya, prinsip interpretasi kan ada. Nih, bentuk ya. Bentuk itu kan ada bentuk sirkular ya. Sirkular itu kan ada bulat, ada oval, ya kan? Itu bentuk. Kemudian ada lagi bentuk skalop ya. Skalop. Skalop, kemudian satunya bentuk irregular memang. Ya. Tapi bukan di apa namanya diasumsikan lawannya irregular adalah reguler. Ya. Ini sering sekali diasumsikan gitu. Jadi sebaiknya nanti itu jangan sampai ada tepi reguler ya. Nanti ketika kalian klinis menjawab ya. Supaya enggak mispersepsi itu enggak tahu saya juga dari mana kata-kata itu ya. Oke. Kemudian ditambahkan juga kan kalau dental ya atau periapikal itu ada interpretasi yang non lesinya. Ya. Jadi kalian harus sebutkan mahkotanya bagaimana. Ya, dibiasakan seperti itu ya. Kemudian bentuk akarnya bagaimana, di saluran akar bagaimana. Ya, ini kenapa? Di sini ada mahkota, restorasi mahkota ya. Oke. Kemudian ada pengisian saluran akar. Kemudian ini ada yang kurang diinterpretasi adalah apa? Efek jaringan sekitar ya. Ya, jaringan sekitarnya apa kalau periapikal? Biasanya kalau sudah ada lesi, lamina duranya sudah diskontinu atau terputus bagian periapikal. Gitu. Ya, nanti bisa diperbaiki. Itu ya. Kita. Baik dokter. Nah, interpretasi kan ada akar tunggal, ya kan? Itu kan akar ganda, ya. Terbaru. Nah, ini berkaitan dengan. Oke, next, lanjut kasus selanjutnya. Untuk kasus 2, seorang perempuan berusia 21 tahun datang ke RSKG MP ingin memeriksakan daerah belakang kiri rahang bawahnya yang mengalami pembengkakan dan sakit selama seminggu yang lalu.
Pada pemeriksaan klinis terlihat endothelous ridge posterior kiri bawah, keradangan pada mukosa regiomolar kiri bawah disertai pembengkakan terlihat multiple fistula. Hasil pemeriksaan radiograf terlihat kelainan pada daerah mandibula kiri. Lakukan interpretasi radiodiagnosis banding yang tepat untuk kelainan pada regio tersebut. Next. Interpretasinya dari radiodiagnosis banding pada regio molar kiri. Pada regio bagian rahang bawah kiri posterior tampak gambaran radiolucent multilokuler berbatas tidak jelas yang menyerupai gambaran moth-eaten appearance. Radiodiagnosis adalah osteomyelitis kronis dan diferensial diagnosis yaitu ameloblastoma. Ya, silakan. Ayo pertanyaan. Ya, ayo silakan. Yuk, kasihan kalau udah ada yang nanya, nilai nanyanya dikit loh nanti kelompok 3. Yuk, silakan tanya. Ayo. Ayo temennya suka saja nanya. Cuma satu tok. Ayo tanya dulu. Izin bertanya. Ya, silakan. Ya, Siapa yang nanya? Nawa tadi kan ada yang ini. Nimnya berapa? 117 dokter. 117 nomor Delphi. Iya. Nawa Ya, tadi kan silakan. ada yang gambaran fibrous dysplasia ya, Nawa. Nah, itu kalau dibandingkan dengan gambar ini tuh letak perbedaannya di mana? Apakah osteomyelitis kronis ini juga mengalami pembesaran atau tidak? Terima kasih. Ya, silakan. Silakan.
Ayo. Mohon izin mencoba menjawab, dokter. Ya, Kalau dari gambaran fibrosdiplasia yang sudah kami jelaskan tadi, dia itu di bagian luar korteks mandibulanya dan juga mengandung suatu lesi. Sedangkan di osteomyelitis kronis ini gambarannya yaitu multi-eaten appearance atau kayak lubang-lubang seperti ini, dokter. Tapi tidak ada lesi yang besar seperti di fibrosdiplasia begitu, dokter. yang ditanyakan tadi ada tambahan Mas Dafa itu apa? Apakah ini juga ada pembesaran gitu ya Mas ya? Iya, apakah mengalami pembesaran juga? Apa ada pembesaran juga untuk osteomyelitis? Kalau terus mungkin ada. Kalau di kasus ini bagaimana, Mbak Anissa? Kalau di kasus ini tidak ada pembesaran seperti di fibrosis. Ya, itu ya Mas Dafa. Ya, baik, terima kasih Nawal sama Anggi sudah cepat menjawab. Terima kasih. Oke, ini sama seperti tadi ya. Tolong juga dikoreksi lokasi gitu ya. Dibiasakan jadi interpretasi itu sesuai dengan prinsip interpretasi. Jadi jangan ada jadi lokasinya di mana. Jadi tidak disebutkan gitu ya. Lokasi kedua pada regio bodi mandibula ya, posterior kiri bawah ya. Dan struktur internalnya bagaimana? Radiolution atau mixed radiopath radiolution ya. Kalau radiolution batasnya tidak jelas ya, itu bingung apakah itu motifan. Kalau dia kan ada beberapa radiolution ya, motifan itu kayak gambaran kayu yang dimakan rayap gitu. Ya. Jadi radiolution seperti ini, nah itu nanti harusnya ya radiolutionnya bukan multilateral dan multiple juga ya. Bentuknya itu ya. Kalau struktur internalnya radiolution saja ya. Jadi di breakdown. Oke. Untuk dindingnya juga kalau seperti ini tidak cocok kalau amyloblastoma. Ya. Dicari titik yang tepat. Ya. Terus mungkin bisa. Ya, daripada kalau amyloblastoma itu jelas beda. Ya radiation apa namanya? Itu radiation dengan ada beberapa diameter yang agak luas ya. Bukan ya. Oke, mungkin ada ini pertanyaan lagi. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya ada tambahan sedikit. Tadi sudah saya sampaikan untuk yang lesi periapikal. Lesi periapikal itu sering sekali kalian nanti akan temui ya. Itu hampir kasus biasanya arahnya ke sana. Jadi saya jelaskan ada absces periapikal. Coba ke atas Pak. Ke slide yang tadi perjalanan mekanisme perjalanan dari lesi periapikal di slide-slide awal. Nah, ya. Di sini ada periodontitis apikalis atau apikal periodontitis, tapi di sini belum dijelaskan sama teman saya. Ya. Saya sudah ada gambarannya, coba ditayangkan. Sudah saya kirim. Mohon maaf, dokter, tapi ini tadi ada 4 kasus, dokter. Kenapa? Adalah di kasusnya. Iya, ada 4 kasus. Ya wis lanjut. Nanti aja. Lanjut dulu. Baik, saya lanjut untuk kasus ketiga ya, dokter. Ya, oke.
Seorang wanita berusia 40 tahun datang dengan keluhan bengkak pada gusi bagian belakang bawah kiri dan kadang-kadang terasa kemung. Pemeriksaan ekstraoral tidak ada pembekakan dan asimetri wajah. Pemeriksaan intraoral terdapat gigi 36, terdapat tumpatan, buka full terangkat, gusi tanpa kemerahan. Hasil pemeriksaan radiografi terlampir. Lakukan interpretasi radiodiagnosis radiodiagnosa banding yang tepat untuk kelainan pada regio gigi 36 tersebut. Interpretasi radiodiagnosa pada regio gigi 36. Pada interpretasi pada regio gigi 36, rahang bawah kiri, di bagian posterior, tampak gambaran radiolucent yang berbatas diffuse. Untuk radiodiagnosisnya, abses periapikal kronik gigi 36. Different diagnosis, ada kista radikuler periapikal yang berada. Silakan. Apakah sudah tepat atau ada yang perlu dikoreksi? Silakan ditanyakan. Ya, coba dilihat lagi. Pak, yang lain ayo. Coba dicek apakah sudah tepat apa enggak. Silakan bertanya. Tidak ada yang tanya, saya tunjuk nanti saya. Karina, ya silakan tanya Karina Widya. Ya, dokter. Saya mau izin bertanya untuk soal kasus ketiga. Itu pada differential diagnosisnya, kenapa memilih kista radikuler yang beradang? Terima kasih. Itu saja mungkin, dokter. Terima kasih. Silakan. Dijawab. Mungkin saya izin mencoba menjawab ya, dokter. Kenapa kita memilih kista radikuler yang beradang? Jika dilihat dari kista, ciri-cirinya ada batas tegasnya, ada cortical layer warna putihnya, yang putih itu radiopak, tapi kalau yang beradang cortical layernya hilang. Gitu, dokter. Oke. Yang beradang cortical layernya hilang. Kalau cortical layernya hilang, jadinya gimana? Bagusnya jadi apa? Jelas atau ada diffuse-nya? Gimana? Sekarang saya tanya ini dulu. Apa ya? Mariama, Mbak Mariama, Aflaha, Mbak Mariama, ya. Setuju enggak sama diagnosis ini, abses? Setuju enggak? Setuju.
setuju. Jadi coba dicek dulu ya, biar kalian paham. Jadi kalau kalian pada setuju ini, jadi masih ada yang kurang paham. Semuanya harusnya bisa. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide. Misalnya penting kalian harus bisa membedakan setuju ini atau ada yang nggak setuju. Ya. Sabita, coba setuju enggak? Sabita enggak loro ya? Ya, Sabita itu Asahara. Iya, dokter. Saya setuju, dokter. Setuju juga. Kita jelaskan dulu ya. Ya, ini soalnya konflik juga. Dari konflik dulu. Barusan saya kirim foto Mbak, siapa? VJ-nya. Iya, dokter. Mbak Anissa. Iya, Ya, saya coba itu tampilkan. Terus sama tolong didekatkan di yang apa, kuliahmu tadi yang apa abses gitu kan, deket itu biar tahu bedanya ya, biar nggak bingung. Sama yang tadi yang terakhir itu taruh atas saja, tak jelasin dulu. setelah yang panah ini ya, dokter. Ya. Setelah yang panah mekanisme penyakit tadi, dokter. Ditaruh yang abses, golongannya abses gitu di slide itu. Pokoknya ditaruh antara itu aja. Ya dekat kalau kalian apa saya tunjuk bedanya. Sebelum granuloma, sebelum granuloma. Slide sebelum granuloma. Baik, dokter. Jadi yang sampai yang terakhir apikalis itu, habis apikalis yang saya kasih itu terus granuloma. Nah, sama apikalis dia ditaruh sebelumnya. Nah, oke. Selesai itu ya, apikalis dulu. Nah, apikalis dulu, Mbak. Sebenarnya waktu di teori itu ada
di Eric White sih. Gambarnya kalau nggak salah. Oke, kalian perhatikan gigi 36. Ya, kita pas. Mau saya kelihatan? Dijawab. Ngangguk-ngangguk, bingung saya. Di saya belum, dokter. Kelihatan? Kenapa? Di saya belum. Mbak Anissa kenapa? Yang lain coba. Speakernya agak ini, Mbak Anissa. Coba, Mbak Rahma, Belum dengar? terlihat, dokter. Jelas kan? Saya. Coba, Mas Dava, kelihatan saya mouse kursornya? Belum, dokter. Belum ya? Belum, dokter. Coba kalian perhatikan di gigi 36 ya. Ini ya. Kemudian kalian perhatikan di apikal mesial. Nih. Kelihatan ya? Ada merah-merahnya itu. Kelihatan ya? Terlihat, dokter. Oke. Nah, kalian lihat di sini. Di sini ligamen periodontalnya yang di apikal ini ya. Saya maju lagi. Nah, kelihatan radilucent ya. Ya, dia melebar. Ya, jadi ciri khas dari periodontitis apikalis awalnya ya itu adalah pelebaran ligamen periodontal di apikal. Ya. Nah, bedakan dengan ini ya, dengan ini. Ya. Kalau yang di gigi apa namanya 35, kalian lihat di sini, dia tidak ada pelebaran. Ya, apikalnya. Kemudian ini karena ada tumpatan mungkin trauma akusi, ya. Di gigi 36 di apikalnya ada radilucent yang melebar. Nah, pelebaran ligamen itu kan tepi dari apa? Antara sementum dan batas alveolarnya. Ya, itu ada radilucent. Ya, kalau ligamen periodontal berisi apa nanti kalian bisa baca sendiri ya. Oke. Nah, di situ kalau secara digraf cirinya arteritis apikalis adalah adanya pelebaran ligamen periodontal ya di apikal. Ya, di apikal. Jadi itu ada radilucent dan di apikal ini. Nah, ini ada jelas periodontal ya. Oke, selanjutnya next. Bisa berlanjut ke abses. Nah, kalau abses vertikal itu kan batasnya tidak jelas. Oke. Coba dibesarkan, Pak. Bisa nggak? Fokus di gigi 45. Nah, ya. Oh iya. Tadi. Nah, sebelum. Nah, oke. Di gigi 45, fokus. Lah. Nah, di sini ada gambaran resi radilucent di periapikal, tapi batasnya kalian tidak jelas. Bisa di sini. Ya. Ini batasnya jelas. Ini adalah abses periapikal. Batasnya tidak jelas. Diffuse itu hasilnya nggak jelas. Kalau tadi kan ada ligamen jelas. Beda lagi dengan yang granuloma. Coba granuloma. Next. Yang punya granuloma, Mbak. Nah, ini batasnya jelas. Tapi tidak ada tepi radiopaknya. Ya, kalau ada tepi radiopaknya, namanya kista. Coba lagi next. Nah, digedein Mbak gambarnya. Nah, di sini ya wis apa cukup. Kalau kalian lihat ya, di sini ada tepi-tepi radiopaknya. Nah, bulat. Nah,
mengelilingi, bentuknya kan bulat ini radilusannya, ya. Bentuknya bulat, terus tepi-tepinya ini ada radipaknya. Nah, oke. Ya, ini batas radipak. Oke, sekarang kembali ke kasus. Kasus yang tadi. Nah, kira-kira ini apa? Dari penjelasan saya tadi. Coba. Apakah tetap abses? Ada gambaran radiopaknya ya, dokter. Ini ya. Ini kan radiopak ya. Tepi-tepinya ya. Nah. Kelihatan ya, anu saya, apa? Panah-panah saya ya. Terlihat. Nah, ini ada tepi radiopak. Memang ada beberapa yang tidak radiopak. Ya, bisa dikatakan beradang dulu. Tapi intinya itu adalah apa? Radiodiagnosisnya. Apakah iya ini bisa ya? Oke, ya. Ya. Supaya tahu bedanya yang mana. Karena terapi itu ya, mutlak di situ aja. Ya. Oke. Nanti dibenerin ya untuk tata laksana apa namanya? Interpretasinya, lokasinya. Oke, next lanjut kasus keempat sebelum nanti kelompok 2. Ya, oke, silakan. Seorang anak laki-laki berusia 14 tahun datang ke RSKGMP diantar ibunya dengan keluhan pembengkakan di rahang bawah kiri sejak 6 minggu yang lalu, dan gigi serta rahang terasa nyeri berulang dan hilang timbul. Hasil anamnesis, penderita pernah diberi obat antibiotik dan analgesik dari polispesialis anak, namun tidak terdapat perubahan dan masih terdapat pembengkakan. Hasil radiografi terlihat gambaran seperti ditunjuk panah. Lakukan interpretasi radiodiagnosa banding yang tepat untuk kelainan pada regio tersebut. Next. Interpretasi pada tepi inferior atau bawah mandibula gigi regio 35-38 tampak gambaran radiolusan radiopak yang berlapis-lapis berselang-seling menyerupai onion skin. Radiodiagnosisnya garis osteomyelitis termasuk osteomyelitis akut dan judulnya fibrous dysplasia. Ada pertanyaan di sini? Ada? Ya, ya kalau ini itu ya, cuma tinggal kata penulisannya ya, interpretasi disesuaikan lagi ya. Oke, ya ini onion skin memang ya, kualitas dari garis osteomyelitis. Ya, ini sudah sesuai apa namanya? BD-nya. Oke, saya kira cukup ya. Ada 4 ya. Ada ya untuk yang kelompok 3. Ya, tos untuk kelompok 3. Lanjut ke kelompok 2 ya. Total. Kemarin mohon maaf, saya masih ada keperluan repot. Sekarang silakan ke kelompok 2. Kelompok 2. Sorry, 4 ya. Lupa saya kista pokoknya ya. Iya dokter, kelompok 4. Iya.
Permisi dokter, apakah sudah terlihat ya? Ya, sudah. Baik, selamat pagi teman-teman dan dokter. Izinkan kami untuk memaparkan topik yakni kesetaraan dari kelompok 4. Mungkin bisa next. Anggota kelompok kami ada Savita Salwa NIM 110, Novelia Ayu NIM 112, Adinda Fajahra NIM 113, Marsanda Salwa NIM 114, dan Muhammad Afdal NIM 115. Next. Untuk materi pertama yaitu kista. Kista adalah lembaga patologik yang dibatasi oleh epitelium. Kista berisi cairan atau setengah cairan yang bukan berasal dari akumulasi pus maupun darah. Lapisan epitelium itu sendiri dikelilingi oleh jaringan ikat fibrokolagen. Kista dilihat dari gambaran radiografi menunjukkan lapisan tipis radiopak yang mengelilingi bulatan radiolensi. Namun dapat terjadi kalsifikasi distrofik pada kista yang sudah lama berkembang, sehingga menyebabkan gambaran kista tidak sepenuhnya radiolensi pada struktur internalnya. Kista dapat berbentuk unilokular dan multilokular. Next. Untuk klasifikasi kista yaitu terdapat cystoid lesion atau lesi menyerupai kista, lalu kista odontogen, kista non-odontogen, dan kista yang berasal dari jaringan lunak. Next. Pertama adalah cystoid lesion. Next. Nama lain atau sinonim untuk simple bone kyst adalah traumatic bone kyst, hemorrhagic bone kyst, extravasation kyst, progressive bone cavity, solitary bone kyst, dan unicameral bone kyst. Simple bone kyst tidak menunjukkan gejala dalam banyak kasus, tetapi terkadang terdapat rasa sakit atau nyeri tekan, terutama jika kista telah menjadi infeksi sekunder. Next. Lalu untuk lokasinya, lokasi dari simple bone kyst hampir semua terjadi di mandibula. Untuk rahang atas jarang terjadi. Batas dan bentuk simple bone kyst yaitu dapat bervariasi dari well-defined delicate cortex hingga batas yang tidak jelas yang menyatu dengan tulang di sekitarnya. Untuk gambaran skala border itu melewati akar gigi. Next. Next. Untuk struktur internalnya, struktur internal terdapat gambaran radiusan, terkadang juga tampak multilokular. Meskipun lesi biasanya tidak mengandung trusepta. Untuk efek terhadap jaringan sekitarnya, simple bone kyst ini dalam kebanyakan kasus tidak berpengaruh pada jaringan di sekitarnya. Next. Untuk diagnosa bandingnya, simple bone kyst memiliki penampilan yang mirip dengan keratosis odontogenik. Karena keratosis odontogenik dan simple bone kyst sama-sama memiliki gambaran skala border. Namun, keratosis odontogenik biasanya memiliki batas kortikal yang lebih jelas, terjadi resorpsi akar dan displaced teeth, dan terjadi pada kelompok usia yang lebih. Untuk yang selanjutnya ada kista odontogen. Yang pertama ada kista radikuler. Jadi kista radikuler ini biasa disebut juga dengan kista periapikal, kista periodontal apikal, dan kista gigi. Untuk mekanisme penyakitnya sendiri, kista yang memungkinkan besar terjadi ketika sisa sel epitel atau malazes ini di ligamen periodontal dirangsang untuk berproliferasi. Kista radikuler adalah jenis kista yang paling umum terjadi di rahang. Kista radikuler sering tidak menunjukkan gejala kecuali terjadi infeksi sekunder. Next.
Untuk gambar grafiknya di sini ada lokasinya. Dalam kebanyakan kasus, epicentrum kista radikular terletak di puncak gigi non-vital. Terkadang muncul pada permukaan mesial atau distal dari akar gigi pada permukaan saluran aksesori. Kista yang muncul dari insisi lateral rahang atas dapat meluas ke dalam atau menginvaginasi antrum. Batas dan bentuknya. Untuk perifer memiliki batas kortikal yang jelas, garis besar kista radikular biasanya melengkung atau melingkar, kecuali jika dipengaruhi oleh struktur di sekitarnya seperti batas kortikal. Untuk struktur internalnya, dalam kebanyakan kasus, struktur internal kista radikular bersifat radiolucent. Untuk efek pada struktur sekitar, kista radikular, jika kista radikular besar, dapat terjadi dislokasi dan reabsorpsi akar gigi yang berdekatan. Pola reabsorpsi mungkin memiliki garis melengkung. Plat kortikal luar maksila atau mandibula dapat melebar dalam bentuk melengkung atau melingkar. Untuk DD-nya sendiri, tumor odontogenik keratostik atau KOT juga dikenal sebagai keratosis odontogenik atau kista periodontal lateral. Next. Ada kista residual. Untuk mekanisme penyakitnya sendiri, kista residual adalah kista yang tersisa setelah pengangkatan kista secara tidak lengkap. Paling sering setelah pencabutan gigi. Untuk gambaran klinisnya, kista residual biasanya asimptomatik dan sering ditemukan pada pemeriksaan radiografi pada daerah edentulous. Next. Untuk lokasinya sendiri, kista residual lebih sering ditemukan di mandibula. Pusat diposisikan di bekas daerah periapikal dari gigi yang terlibat dan hilang. Pada mandibula, pusat selalu berada di atas kanalis nervus alveolaris inferior. Batas dan bentuknya, kista residual memiliki margin kortikal kecuali jika menjadi infeksi sekunder. Bentuknya lonjong atau melingkar. Untuk struktur internalnya, aspek internal dari kista residual biasanya radiolucent, efek pada struktur sekitarnya. Jadi kista residual ini dapat menyebabkan perpindahan atau resorpsi gigi atau juga dapat menyebabkan perluasan plat kortikal luar rahang. Kista dapat berinvaginasi ke dalam antrum maksila atau menekan kanalis nervus alveolaris inferior. Untuk DD sendiri ada tumor odontogenik keratosis atau KOT. Untuk perawatannya sendiri bisa dilakukan operasi pengangkatan atau marsupialisasi. Dapat dilakukannya kedua apabila kistanya berukuran besar. Next. Ada yang ketiga ada kista dentigerous. Kista dentigerous dapat disebut juga kista folikuler. Terbentuk ketika cairan terakumulasi di lapisan enamel epitelium yang tereduksi atau di antara epitel dan mahkota gigi yang belum erupsi. Untuk gambaran klinisnya, gigi hilang, pembekakan dengan konsistensi keras dan terkadang bermanifestasi pada asimetri wajah. Next. Untuk lokasinya sendiri biasanya terletak di koronal mahkota gigi, paling sering di M3 atau caninus rahang atas. Kista ini menempel pada CEG. Tapi dan bentuknya memiliki batas yang jelas dan terkortikasi. Jika rongga kista terinfeksi sekunder, maka terinfeksi sekunder oleh mikroorganisme dalam rongga mulut, maka korteks mungkin tidak terlihat dengan jelas. Next. Struktur internalnya tanpa radiolucent kecuali mahkota gigi yang terlibat. Untuk efek pada jaringan sekitarnya, yang pertama, kista yang membesar dapat menggeser batas tulang yang berdekatan atau dasar sinus maxillaris atau korteks tulang yang berdekatan. Yang kedua, bisa menggeser kanalis alveolaris inferior ke apikal menjauhi kista. Yang ketiga, menembus puncak prosesus alveolar di maksila atau mandibula. Untuk DD-nya sendiri ada odontogenik kerastosis atau OKC, fibroma ameloblastik, ameloblastoma unikistik atau kistik, tumor odontogenik adenomatoid, tumor odontogenik epitel klasifikasi, dan kista odontogenik terklasifikasi. Untuk perawatannya sendiri bisa dilakukan operasi pengangkatan atau surgical removal, dan kista yang besar dapat dilakukan marsupialisasi sebelum diangkat.
Yang kelima ada kerastosis odontogenik tumor, biasa disebut juga dengan odontogenik kerastosis dan primordial cyst. Kista ini memiliki epitelium yang berkembang dengan tumor jinak sehingga gambaran radiografi yang dihasilkan berbeda. Gambaran lapisan epitel KOT terlihat tipis dan terkeratinisasi. Pada beberapa kondisi, proliferasi epitel tumbuh dari lapisan basalis ke dalam dinding jaringan ikat yang letaknya saling berdekatan. Next. Untuk lokasinya sendiri terjadi pada mandibula bagian posterior sebanyak 90% dari terjadinya KOT secara umum. Untuk batasan dan bentuknya, batas KOT terkotisasi kecuali dalam kondisi KOT terjadi infeksi sekunder. Teksturnya halus, bentuknya bulat atau oval, dan terdapat scallop outline. Untuk struktur internalnya tampak radiolucent dan tampak gambaran multilocular appearance yang ditimbulkan oleh adanya lengkungan internal serta efek terhadap jaringan sekitarnya, bisa terjadi displacement dan resorpsi gigi dan displacement canalis nervus alveolaris inferior ke arah lebih inferior. Untuk DD-nya ada ameloblastoma, kista periodontal, odontogenik myxoma, dan simple bone cyst atau SBC. KOT yang terjadi letaknya ada pada daerah perikoronal dapat didiagnosis sebagai kista dentigerous. Pemeriksaan radiologi untuk pasien dengan diagnosis KOT dapat dilakukan CT scan. Tata laksana yang dapat dilakukan atau perawatan yang dapat dilakukan yaitu dengan tindakan bedah diikuti dengan beberapa tindakan seperti reseksi, kuretase, serta marsupialisasi. Pemeriksaan radiografi kemudian dapat dilakukan kembali setelah terjadi tindakan pembedahan. Selanjutnya adalah basal cell nephrosis syndrome. Basal cell nephrosis syndrome terjadi karena adanya banyak kelainan, termasuk beberapa nephroid basal cell karsinoma di kulit. Kelainan tulang skeletal, kelainan sistem saraf pusat berhubungan dengan terjadinya molar ketiga yang tidak erupsi, dan beberapa keratosis odontogenik tumor atau KOT. Kelainan ini juga dapat diwariskan sebagai sifat dominan otosom dengan ekspresivitas yang bervariabel. Nama lain dari penyakit ini adalah nephroid basal cell carcinoma syndrome dan sindrom Burkitt. Untuk fitur klinisnya, basal cell nephrosis syndrome biasanya muncul setelah umur 5 tahun dan sebelum 30 tahun, dengan perkembangan KOT pada rahang dan skin basal karsinoma. Sifat khas dari penyakit ini muncul beberapa KOT di banyak kuadran dan terjadi lebih dulu sebelum berkembang menjadi basal cell nephrosis syndrome. Tingkat munculnya lagi KOT pada sindrom ini lebih banyak pada variasi KOT yang soliter atau tumbuh sendirian. Pemeriksaan radiologis yang menyeluruh termasuk OT scan diperlukan untuk mendeteksi lesi pada rahang. Untuk lokasinya sama dengan terjadinya KOT soliter atau terbentuk bilateral pada KOT multiple dan ukurannya beragam dari 1 mm hingga beberapa sentimeter dan diameternya. Next. Untuk gambaran lain adanya gambaran garis radiopak dari vals cerebri yang terklasifikasi dan menonjol pada proyeksi postero-anterior temporal. Biasanya klasifikasi ini dapat muncul berlapis-lapis. Gambaran panoramik dari sel basal nephrosis syndrome dalam catatan pada gambar ini, sel basal nephrosis syndrome terjadi karena molar ketiga yang tidak erupsi. Next. Untuk DD-nya kehadiran batas yang terkoordinasi dan karakteristik kistik lainnya membedakan sindrom nephrosis basal dari kelainan lainnya yang memiliki karakteristik radiolucent, misalnya multiple myeloma. Kerubisme muncul sebagai lesi multilokular bilateral tetapi biasanya memiliki ekspansi rahang yang signifikan, yang bukan merupakan karakteristik sel basal sindrom nephrosis. Juga kerubisme mendorong gigi posterior ke arah anterior. Kadang-kadang pasien dengan beberapa kista dentigerous mungkin menunjukkan beberapa kesamaan, tetapi kista dentigerous lebih ekspansif. Untuk perawatannya, KOT yang multiple perlu dilakukan perawatan yang lebih agresif daripada KOT soliter.
A tunggal karena tampaknya ada kecenderungan yang lebih besar untuk terulang kembali. Kemudian pasien perlu melakukan pemeriksaan kista berulang setiap tahun, dan radiografi panoramik mungkin kurang memadai untuk dilakukan diagnosa, dan karena itu pemeriksaan CT diperlukan. Kemudian rujukan juga untuk konseling genetik mungkin juga perlu untuk dilakukan. Next. Selanjutnya adalah periodontal lateral. Kista periodontal lateral umumnya muncul pada lokasi pelekatan atau bagian lateral dari akar gigi kaninus atau premolar pada regio ketiga dan keempat. Kista periodontal lateral memiliki tepi batas berupa jaringan epitel tipis non-keratin dan berbentuk lengkungan, tetapi pada beberapa kondisi, kista ini dapat memiliki area proliferasi jaringan epitel yang lebih tebal dari biasanya. Kista periodontal lateral memiliki struktur internal berupa radiolucent berbatas radiopak pada bagian lateral akar gigi yang terkena kista tersebut. Next. Untuk D-nya, kista periodontal lateral memiliki diagnosa banding yaitu kista radikular, kista odontogen, dan periodontal apical. Penerapan diagnosa banding ini dilakukan ketika lesi radiolucent muncul pada kaitan dengan akar gigi. Untuk kista periodontal lateral dapat ditangani dengan cara dilakukan ekstraksi pada lesi, lalu selanjutnya dilakukan evaluasi histologi secara kontrol tata aksa. Selanjutnya adalah calcifying cystic odontogenic tumor. Untuk calcifying odontogenic tumor atau COT termasuk calcifying odontogenicis, calcifying epithelial odontogenicis, dentinogenic costal tumor, dan Gorlin-Case. World Health Organization sekarang mengkategorikan entitas ini sebagai tumor CCOT jarang terjadi, tumbuh lambat, lesi jinak. Mereka menempati spektrum mulai dari kista hingga tumor odontogenik dengan karakteristik kista saja atau terkadang karakteristik neoplasma pada proliferasi epitel dan kecenderungan untuk terus tumbuh. Lesi ini dapat menghasilkan jaringan kalsifikasi yang diidentifikasi sebagai dentin displastik, dan dalam beberapa kasus lesi dikaitkan dengan odontoma. Lesi ini juga terkadang mengandung komponen yang lebih padat yang memberikan penampilan menyerupai ameloblastoma meskipun bagus seperti itu. Mungkin bisa fitur klinisnya, CCOT memiliki distribusi usia yang luas yang mencapai puncaknya pada usia 10 hingga 19 tahun, dengan usia rata-rata 36 tahun. Puncak insiden kedua terjadi dalam dekade ke-7. Secara klinis, lesi biasanya muncul sebagai pembengkakan rahang yang tumbuh lambat dan tidak nyeri. Terkadang pasien mengeluh nyeri. Dalam beberapa kasus, lesi yang meluas dapat merusak lempeng kortikal, dan massa kistik dapat terabas saat meluas ke jaringan lunak. Pasien mungkin melaporkan keluarannya cairan dari lesi lanjut tersebut. Aspirasi sering menghasilkan cairan kental granular kuning. Lokasi terjadinya setidaknya 75% dari CCOT terjadi di tulang dengan distribusi yang hampir sama antara rahang. Sebagian besar 75% terjadi di anterior molar pertama, terutama yang berhubungan dengan cuspid dan incisivus, di mana kista terkadang bermanifestasi sebagai radiolucensi perikoronal. Next. Diagnosa banding bila tak ada klasifikasi internal yang jelas dan lesi ini memiliki posisi perikoronal, mungkin tak dapat dibedakan dari kista dan tinggaros. Lesi lain yang memiliki klasifikasi internal yang harus dipertimbangkan termasuk tumor odontogenik, adenomatoid, fibroadenoma, ameloblastik, dan tumor odontogenik epitel klasifikasi. Lokasi umum untuk CCOT tak umum untuk fibroadenoma atau tumor odontogenik epitel klasifikasi. Akhirnya, kista lama mungkin memiliki klasifikasi distrofik memberikan penampilan yang serupa. Untuk perawatannya, tumor ini dapat diobati dengan enukleasi dan kuretase karena dokter umumnya memiliki sedikit pengalaman dengan varian neoplatik
yang lebih padat, lebih baik untuk mengikuti pengobatan dengan evaluasi radiografi periodik untuk kekampuhan. Next. Selanjutnya adalah odontogenic glandular. Kista odontogenic glandular disebut juga sebagai kista sialodontogenic. Kista odontogenic glandular merupakan kista langka yang berasal dari odontogenic epitel dengan karakteristik termasuk karakteristik khusus kelenjar ludah seperti sel penghasilan. Next. Untuk fitur klinisnya, kista ini sedikit didominasi oleh perempuan dengan usia rata-rata mulai dari 46 tahun sampai 50 tahun. Setelah operasi, kista ini memiliki kecenderungan agresif untuk kambuh. Lokasinya paling banyak berada pada mandibula 80%, terutama pada regio anterior rahang bawah. Lesi maksila biasa terjadi pada bagian anterior, ekspansi jarang terjadi, biasanya berhubungan dengan lesi mandibular. Batas dan bentuknya biasanya terdapat batas kortikal yang mungkin halus atau bergigi. Struktur internalnya tampak gambaran radiolucent, unikular, dan multilokular. Efek terhadap jaringan sekitar, ekspansi dari luar lempeng korteks rahang dengan daerah perforasi melalui korteks, paling umum terjadi pergeseran gigi. Next. Untuk treatment yang dilakukan, rencana pembedahan harus memperhatikan perluasan penyakit melalui gambaran klinis dan radiografi, di mana tulang yang kuat disisakan dari perluasan lesi kista dapat digunakan kuretase bagian perifer atau eksisi dari margin. Perawatan jangka panjang mungkin harus diberikan pada penyakit yang agresif atau rekuren. Next. Berikutnya itu kista odontogen. Yang pertama terdapat kista ductus nasopalatin. Untuk gambaran klinisnya yaitu kista ductus nasopalatin menyumbang sekitar 10% dari kista rahang. Sebagian besar kista ini tidak menunjukkan gejala atau penyebabnya untuk gejala kecil dengan waktu yang lama. Keluhan yang paling sering adalah pembengkakan kecil yang jelas di posterior papilla palatina. Pembengkakan ini biasanya berfluktuasi dan berwarna biru jika kista berada di dekat permukaan. Untuk lokasinya, kebanyakan kista ductus nasopalatina ini ditemukan di foramen atau di kanal nasopalatina. Namun, jika kista ini meluas ke posterior hingga melibatkan palatum lurum, sering disebut sebagai kista palatal median. Untuk pinggiran biasanya berbatas tegas dan memberikan bentuk seperti hati. Untuk struktur internalnya, kebanyakan kista ductus nasopalatina radiolucent. Untuk yang di sebelah kiri itu adalah kista kanalis nasopalatina dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, yang A, pandangan dari okklusal standar, dan yang B dari lateral aspek. Untuk yang di gambar sebelah kanan, gambar yang A adalah gambar CT aksial dari kista ductus nasopalatina, diposisikan palatal untuk kedua gigi insisif sentral atas, dan untuk yang B kasusnya sama tapi dengan gambar CT koronal. Yang kedua yaitu ada kista nasolabial. Untuk gambaran klinisnya, kista nasolabial dikenal dengan nama lain nasoalveolar dan cholestatis, merupakan jenis kista yang sangat jarang dan tumbuh terbatas. Gejala yang dirasakan pasien berupa pembesaran yang lambat. Kista nasolabial yang terinfeksi dapat meluas menjadi mimik facial selulitis, periodontal abses, akut maxillary sinusitis, atau nasal furuncle. Lokasinya ada di terutama di lesi jaringan lunak yang terletak berdekatan dengan prosesus alveolar di atas apeks gigi seri. Karena ini adalah lesi jaringan lunak, radiografi polos mungkin tidak menunjukkan perubahan yang dapat dideteksi. Untuk pinggiran dan bentuknya, gambar CT aksial tipis dengan menggunakan algoritma jaringan lunak dengan media kontras mengungkapkan lesi melingkar atau oval dengan sedikit peningkatan jaringan lunak perifer. Untuk struktur internalnya, aspek internal tampak homogen dan relatif radiolucent. Untuk yang sebelah kiri ini adalah pandangan okklusal dari kista nasolabial. Radiografi menunjukkan erosi tulang alveolar yang ditunjukkan dengan huruf O dan elevasi dasar fosa hidung dengan anak panah. Untuk gambar yang sebelah kanan, kista nasolabial ditunjukkan pada gambar CT aksial dengan algoritma jaringan lunak. Untuk anak panahnya itu adalah batas tepi yang jelas dan erosi aspek labial dari prosesus alveolar.
Selanjutnya, kista yang berasal dari jaringan next. Yang pertama ada kista ductus thyroglossal, merupakan kista kongenital dan garis tengah yang paling umum masa kepala dan leher. Mekanisme penyakit kista ini berkembang dari sisa-sisa epitel ductus thyroglossus yang pada satu titik selama perkembangan kelenjar tiroid memanjang dari foramen cecum di garis tengah permukaan dorsal lidah ke ismus tiroid kelenjar. Gambaran klinis kista ini bermanifestasi sebagai massa yang tumbuh lambat, tidak nyeri, kecuali terinfeksi sekunder. Di garis tengah leher, sebagian besar terdeteksi di 2 dekade pertama kehidupan. Sebagian besar terjadi pada tingkat atau di bawah tulang hyoid, tetapi kista dapat terjadi di atas tulang hyoid sampai ke lidah. Struktur internal pada gambar CT adalah homogen dan redaman rendah setara dengan cairan. Next. Yang kedua, kista branchial cleft. Kista branchialis cleft merupakan sisa dari celah atau kantong branchial yang terperangkap tanpa adanya saluran keluar. Kista branchialis dapat berasal dari anomali branchial pertama, kedua, ketiga, atau keempat selama minggu kedua sampai ke-7 dari perkembangan embrio. Dinding kista branchial cleft terdiri dari lapisan sel squamosa berlapis dengan beberapa jaringan limfoid. Gambaran klinis kista ini terjadi bagian lateral leher, yaitu sepanjang tepi anterior dari musculus sternocleidomastoideus. Kista ini biasanya bermanifestasi sebagai pembengkakan berfluktuasi yang tumbuh lambat, tidak nyeri kecuali terinfeksi sekunder pada dekade kedua dan ketiga kehidupan. Next. Yang ketiga, kista limfoepitelia kelenjar parotid. Kista ini memiliki bentuk kistik melingkar dengan densitas internal cairan dan biasanya terletak di dalam kelenjar parotis. Mekanisme penyakit kista ini dulunya disebut kista branchial, namun karena perbedaan perkembangan dibandingkan dengan kista branchial left, biasanya diposisikan di dalam kelenjar parotis, tampilannya histologisnya sangat mirip dengan kista branchial cleft. Gambaran klinis kista ini muncul pada usia rata-rata dekade kelima dengan sedikit kecenderungan pada perempuan. Biasanya bermanifestasi sebagai pertumbuhan yang lambat pembesaran di daerah kelenjar parotis. Beberapa kista tampaknya berhubungan dengan infeksi HIV. Next. Yang keempat, kista dermoid. Kista dermoid merupakan bentuk kistik dari teratoma yang diduga berasal dari sel-sel embrionik yang terperangkap yang bersifat totipontensial. Kista dermoid dilapisi oleh epidermis dan berisi bahan keratin atau sebaceous. Pada kasus yang jarang terjadi, kista dermoid jarang terjadi dengan tulang, gigi, otot, atau rambut dan biasa disebut dengan teratoma. Gambaran klinis pada umumnya terlihat secara klinis pada rentang usia 12-25 tahun dan biasanya bermanifestasi sebagai pembengkakan yang lambat dan tidak nyeri. Next. Sekitar 10% atau kurang timbul di bagian kepala dan leher dengan daerah orbita yang paling umum dan sekitar 1% sampai 2% berkembang di daerah rongga mulut. Kemudian dari jumlah tersebut sekitar 25% terjadi pada dasar mulut dan pada lidah. Apabila terletak di leher atau pada dasar mulut, kista dermoid dapat mengganggu pernapasan, berbicara, dan juga mengganggu pada saat ketika makan. Kemudian pada palpasi, kista dermoid mungkin berfluktuasi atau berwarna pucat sesuai dengan isinya. Next. Yang terakhir, kista former. Kista former merupakan suatu kista yang mengalami perubahan tata nama sehingga penamaan yang sebelumnya menjadi tidak valid. Hal tersebut dikarenakan nama tersebut tidak lagi valid untuk menggambarkan entitas yang berbeda. Contohnya ialah kista palatal median saat ini berubah nama menjadi kista ductus nasopalatina. Next. Baik dokter, itu mungkin sekian presentasi dari Ya, oke, mungkin ada pertanyaan mengenai kisah level 4 tadi ya, linknya sebutkan. Izin bertanya untuk kelompok 4. Saya Cinta Widya dari NIM 109. Izin bertanya, yang dimaksud gambaran scale-up border itu seperti apa?
Ada lagi tanya? Diwakil ya. Kalau ada, kalau nggak ada langsung dijawab. Saya izin menjawab pertanyaan Cinta. Ya, silakan Mbak Starvita. Ya, jadi yang dimaksud gambaran skala dari data yang melengkung seperti itu, seperti membulat-membulat gitu, seperti itu. Gimana Citra? Kerang itu loh, tahu kerang ya? Tapi tepinya itu kan ada seperti apa? Bulatan setengah ya, setengah bulatan tapi menyambung-nyambung. Ya, itu namanya scallop. Ya, scallop burger. Nah, itu ada di kasus. Kalau yang ini di mana, Mbak Sapita? Kalau scallop biasanya di mana? Yang tadi diterangkan. Bahwa bisa di mana scallop? Mohon izin menjawab, dokter. Mungkin biasanya tadi ada di SBC sama di KOT, dokter. Ya, SBC itu apa? Disebutkan. Simple bone kiss. Iya. Kalau siang-siang udah lapar, ingatnya IBC ya, ikan bakar Cianjur. Simple bone kiss sama keratosis ototopi tumor atau ototopi keratosis ya. Oke. Ada pertanyaan, lanjut ke kasus ya. Oke, silakan kasus. Baik, untuk kasusnya seorang wanita berusia 57 tahun datang ke RSKGP dengan keluhan adanya pembengkakan pada gusi bawah kanan. Pemeriksaan intraoral mucosa gingiva kemerahan dan terdapat pembengkakan pada mucosa gingiva region 4. Pasien kemudian dikirim ke UPV ke radiologi kedokteran gigi untuk dilakukan pemeriksaan radiografi. Hasil radiografi terlihat kelainan seperti yang ditunjuk di mana. Kemudian lakukan interpretasi radiodiagnosis dan radiodiagnosa banding yang tepat untuk kelainan pada region tersebut. Untuk interpretasinya, lokasi terdapat di mandibula regio 4, terdapat tumpatan pada mahkota gigi 44 dan 45, batas dan bentuk batas tegas radiopak berbentuk bulat, lalu struktur internalnya radiolusen, efek terhadap jaringan sekitar tidak ada. Radiodiagnosisnya kista lateral periodontal, untuk diagnosa bandingnya simple bone kiss dan kista radikuler. Ya, oke. Ada pertanyaan mengenai ini? Ya, silakan tanya. Ini berapa kasus, Mbak? 4 juga? 3 kasus, dokter. Oh, 3. Oke. Ya, ini. Silakan tanya dulu. Ada sesuai? Ada pertanyaan? Di interpretasi yang ini sudah di apa namanya, di breakdown ya, ada lokasi. Cuman datang lagi ini lokasi mandibula 4 dapat tumpatan. Nah, ini kan yang dapat tumpatan ini kan interpretasi non lesinya. Ya. Ada interpretasi lesi itu khusus yang di lesinya.
yang ada interpretasi konteks itu seperti yang tadi. Mahkota terdapat tempatan itu namanya sih. Ya. Kemudian akar berapa itu namanya sih. Ya. Nanti ada interpretasi yang seleksi. Kalau lesinya langsung aja mas lokasi region 44 itu sudah berjalan jadi kita ya. Dan batas bentuk lokasinya di mana mandibular region 44 di bagian mana ya? Inisial di distal dari akar bukan. Ya, sorry, sinyalnya hilang. Ya, dengar suara saya? Terdengar, dokter. Ya, tadi keputus ya? Iya, dokter. Sampai mana saya tadi jelasin? Lokasi ya? Lokasinya di bagian apa namanya? Bagian mesial atau distal dari akar. Ini saya tidak bisa melihat share screen kalian. Saya tak lihat dulu ya, tak masuk lagi sebentar ya. Iya, dokter. Iya, dokter. Coba stop share dulu, terus nanti sharing lagi, share screen lagi.
Ya, oke. Ya, jadi ini splinter oke, terus lokasinya ya disesuaikan ya. Oke. Ya, next lanjut. Untuk kasus yang ke-15 yaitu ada seorang perempuan berusia 46 datang ke GMP dengan keluhan ada sedikit membengkakan pada gusi bagian belakang kanan bawah sejak 5 bulan yang lalu tetapi tidak ada rasa sakit. Pemeriksaan ekstraoral tidak ada pembengkakan dan asimetri wajah. Pemeriksaan intraoral ditemukan tidak terdapat gigi 46, 47 karena dicabut, buka fold terangkat, gusi tanpa kemerahan, tanpa krepitasi, dan hasil radiografi terlampir sebagai berikut. Untuk interpretasinya, lokasi berada di mandibula regio 46-47. Batas dan bentuknya, batasnya tegas radiopak dan berbentuk oval. Struktur internalnya terdapat gambaran nadi lulusan. Lalu untuk efek terhadap jaringan sekitar tidak terdapat efeknya. Untuk radiodiagnosis yaitu kista residual. Dan untuk diagnosa selanjutnya adalah KOT atau keratosis odontogenik dan atau kista periodontitis. Ya, coba komentari. Ini tadi saya belum cek. Yang sebelumnya kasus 14, DD-nya apa tadi? Sorry. Oh. Ya, yang superposisnya dihilangin aja. Oke, next. Kasus 15. Ya, silakan. Komentari. Ada. Ya, komentari. Ini lokasinya bukan apa? Regio 4647 tidak bergigi ya. Oke. Ditambahkan ya. Atau agen tulus atas radiopak. Dan diameternya disebutin ya. Oke. Nah, sekarang yang saya tanya lagi adalah DD-nya sudah benar enggak? Apa? Satunya KOT oke, satunya kista periodontitis. Nah, apa enggak diperhatikan? Yang lain, kista periodontitis itu apa maksudnya? Apa ada kista periodontitis? Ayo, kelompok 4, apa itu kista periodontitis? Ayo. Kista periodontitis. Izin menjawab dokter, mungkin salah maksudnya kista periodontal dokter. Apa? Mungkin salah ketik maksudnya itu kista periodontal. Ya, kista apa? Apa ada juga kista periodontal? Apakah ada periodontal cyst? Barusan dibahas, barusan kamu ngasih teorinya. Masa kista periodontitis? Terus kista periodontal. Ada apanya? Kista periodontal lateral. Oke. Ya, next kasus selanjutnya.
Baik, untuk kasus yang terakhir, kasus 16, terdapat seorang laki-laki berusia 20 tahun datang ke dokter gigi ingin membuatkan gigi tiruan pada gigi anterior rahang atas. Pemeriksaan klinis terlihat gigi 21 edentulous ridge. Setelah dilakukan pemeriksaan radiograf, terdapat gambaran lesi pada tulang mandibula di regio 34, 35, dan 36. Penderita tidak mengeluh sakit pada regio tersebut. Riwayat penderita secara tidak sengaja rancu di bawah pernah terpukul tiang ketika terpeleset pada saat SMP. Lakukan interpretasi radiodiagnosis dan radiodiagnosa banding yang tepat untuk kelainan pada regio tersebut. Next. Seperti yang sudah dilakukan oleh Vanessa ini, interpretasinya untuk yang pertama, lokasi terdapat pada sisi apikal gigi 34, 35, dan 36, serta melebar ke sisi inferior corpus mandibula. Untuk batas dan bentuknya, lesi oval dengan batas radiopak dan terdapat seperti kerang atau scallop border atau scallop line. Untuk struktur internalnya, radiolucent, terdapat efek terhadap jaringan sekitar, yaitu resorpsi akut dan bagian mengganggu lamina dura pada gigi 34 ini dan 35. Next. Dinda bisa next. Yuk, next. Dinda. Next. Untuk radiodiagnosisnya yaitu SPC atau simple bronchitis. Untuk diagnosa banding atau DD-nya di sini ada KOT, keratositik, odontogenik. Terima kasih, Dokter. Oke. Ya, yang sebelumnya interpretasi. Ada pertanyaan? Ini satu pertanyaan lagi aja. Ayo silakan bertanya. Ada yang kurang pas di sini juga. Silakan. Permisi dokter, izin. Ya, oke. NIM. NIM 116 dokter. Izin bertanya dokter, tadi dari Marsha waktu kasus 16 itu radiodiagnosisnya kan KOT. Nah, terus diagnosis banding diagnosisnya SBC dan diagnosis bandingnya KOT. Lalu perbedaan dan persamaan SBC dan KOT apabila dilihat dari radiodiagnosis bagaimana ya, dokter? Terima kasih. Ya, silakan. Permisi dokter, saya ingin coba menjawab untuk persamaannya seperti yang tadi sudah ditanyakan. Jadi KOT dan SBC sendiri ini memiliki persamaan, yaitu memiliki scallop border atau scallop outline, dan juga lokasi terjadinya dua kista ini tuh sama-sama di bagian posterior seperti itu dokter. Untuk perbedaannya sendiri, untuk KOT ini memiliki batas kortikal yang lebih pasti dibanding SPC, dan KOT biasanya terjadi pada kelompok usia yang lebih tua, serta KOT itu juga biasanya terjadi displacement gigi. Itu dokter. Terima kasih. Oke. Ya, interpretasi ya. Yang interpretasi di interpretasinya. Yuk, yang bagian slide nggak dengar oke ya dari tadi. Nah, sebelumnya oke. Ya, di sini coba apakah ada resorpsi akar? Coba digede, apakah ada resorpsi akar?
Digedein coba Nak gambarnya. Nah, apakah ada resepsi akar di situ? Nggak kelihatan ya, nggak ada resepsi akar ini ya. Oke. Nah, tadi pertanyaannya bedanya apa ya? Kalau saya tambahan jelasan, saya tambahkan kalau dia biasanya simple consist ya, untuk pola scallopnya ini ya, ini dia akan mengelilingi atau mengikuti dari pola akarnya ya. Jadi dia naik turun tanpa superimpose dengan akarnya. Nah ini ya, jadi ke sini terus kemudian mengikuti apex, kemudian mengikuti ke sini ya, tanpa superimpose biasanya. Ya, tadi juga dijelaskan kalau KOT radiotaknya juga terlihat, tapi belum tentu juga. Tapi biasanya kalau KOT, scallopnya dia akan superimpose dengan akarnya. Ya, dan juga seringkali juga bisa resorpsi. Gitu. Kalau simple itu jarang sekali resorpsi. Jadi ini tidak ada resorpsi. Makanya ke arahnya simple consist. Itu ya. Oke. Kalau saya kira cukup jauh dengan satu juga. Oke, terima kasih. Kelompok 4 ya. Oke. Ya, 4 ya. Oke, kira cukup dari saya. Mohon maaf dari tangan ya. Kemudian minggu depan. Selamat siang, selamat istirahat, Soma. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih, Dokter.